Puji Tuhan, selamat pagi keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita ada pada pagi hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tema dengan tenang dan percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi zaman yang sekarang ada banyak hal yang terjadi di luar sana, bahkan kejadian fenomena yang ada, bahkan juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, virus yang sedang melanda seluruh dunia, bukan hanya di luar negeri tapi Indonesia, membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita cemas. Itu membuat banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami ketenangan, tapi mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam satu contoh di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada satu kisah di sana tentang bangsa Israel ketika mereka mengalami kepanikan apa yang terjadi. Saya bacakan bagi setiap kehidupan kita, Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, adapun orang Mesir, segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di dekat laut Pikhariot di depan Baal-Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu kisah nyata yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika Tuhan melawat bangsa Israel, ketika Tuhan membawa bangsa itu dari tanah Mesir di tanah perbudakan. Tuhan membimbing mereka, ada banyak mujizat yang terjadi di Mesir yang Allah lakukan di hadapan bangsa Israel. Tapi ketika situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka mengalami mujizat Tuhan, situasi apa yang mereka alami? Di sana dikatakan firman Tuhan, ketika mereka ada di padang gurun dan ketika mereka menoleh ke belakang, apa yang dilihat adalah pasukan Firaun yang datang. Dan ketika mereka lihat ke depan, ada lautan merah, ada laut yang luas yang harus mereka hadapi. Dan mereka di sana dikatakan, apa yang mereka lakukan? Mengalami ketakutan. Yang terjadi di sana adalah mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa, mereka menggerutu kepada Musa. Dan makan di sana dikatakan, apa yang sudah kamu lakukan ini Musa? Apakah kurang tempat di sana? Ada banyak hal yang disampaikan oleh bangsa Israel ketika itu. Ketika kita ada di posisi itu, maka kita akan bisa kita membayangkan apa kejadian apa yang terjadi di sana. Yaitu ada kepanikan yang besar, ada kepanikan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu membuat mereka tidak melihat mujizat Tuhan. Kepanikan, mereka tidak melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka melupakan mujizat Tuhan yang luar biasa yang mereka alami di depan mata mereka sendiri. Tetapi karena ada musuh di belakang, ada lautan di depan, mereka mengalami kepanikan. Bukankah hal ini juga sering kita alami sebagai anak-anak Tuhan? Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika ekonomi kita mulai menurun, bahkan di zaman yang sekarang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada banyak toko yang ditutup, ada banyak perusahaan yang ditutup, bahkan kita yang sebagai pekerja, kita bisa bekerja, kita nggak bisa mencari nafkah kita, wah kita akan panik, mungkin kita panik. Apa yang harus kami makan hari esok? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan ini itu yang harus kita hadapi? Tapi di sini kata firman Tuhan, Musa dia menyampaikan, tenang, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Jangan mencari pertolongan ke sana kemari. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam keadaan panik yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mencari pertolongan ke sana kemari, kita mendatangi keluarga kita mungkin minta pertolongan dari hal-hal dari dunia tanpa meminta kepada Tuhan. Yang terjadi adalah ketika kita tidak mendapatkan solusi sesuai dengan yang kita mau, kita menyalahkan Tuhan. Kita marah-marah kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Ini yang mungkin akan kita lakukan ketika solusi itu tidak ada kita dapatkan. Tapi di sini kita belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dalam situasi masalah yang datang, dalam situasi persoalan yang datang. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Yaitu yang pertama, tetap tenang. Situasi yang kita alami pada saat hari ini diminta supaya kita tetap tenang. Jangan panik, jangan takut. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita panik, ketika kita takut, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Ketika kita panik, ketika kita takut, itu akan melemahkan iman kita, juga melemahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kepanikan itu membuat kita tidak melihat mujizat Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan tetap tenang. Tenang ini berbicara tentang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tenang itu berbicara tentang bagaimana kita merenungkan janji-janji Tuhan. Di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20, kita akan melihat apa arti tenang dalam kebenaran firman Tuhan. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20, firman Tuhan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berbicara tentang bagaimana kita harus tenang di dalam Tuhan, bagaimana kita berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri berarti kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Itu arti berdiam diri. Maka firman Tuhan di sana dijelaskan di dalam Keluaran tadi, firman Tuhan menyampaikan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita mendapatkan ketenangan? Di mana kita mendapatkan rasa tenang, rasa damai itu? Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan takut. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, di sana dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kunci ketenangan itu kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 ini menceritakan bagaimana ketenangan di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Pemazmur Daud, dia merasakan bagaimana tenang di dalam Tuhan, bagaimana merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi oleh Daud, tapi ketika dia ada di dalam Tuhan, ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahannya di dalam Tuhan, dia merasakan tenang di dalam hidupnya. Biar ini juga yang kita rasakan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini, situasi dunia yang menakutkan, situasi dunia yang mengkhawatirkan, tapi bagaimana kita menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan. Bagaimana kita menemukan rasa aman, rasa damai di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-6 dijelaskan di sana, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada keselamatan bagi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Yang kedua, di dalam situasi yang kita alami di tengah-tengah dunia yang semakin hari menakutkan,
Di tengah-tengah masalah yang mungkin datang kepada kita pada saat hari ini, yang pertama, kita diminta untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu, mari kita sama-sama introspeksi diri. Terkadang masalah ini terjadi bukan karena tanpa tujuan, tetapi kadang karena memang kita yang melakukan salah. Karena dosa kita masalah ini datang. Karena mungkin karena dosa kita persoalan ini datang kepada kita. Tapi ketika persoalan itu datang, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta maaf kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah keselamatan dan penolong setiap kehidupan kita. Yang ketiga yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 di sana katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Markus dia mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, firman Tuhan dijelaskan di sana bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9, sana firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita dituntut untuk tetap tenang, kita dituntut untuk introspeksi diri, untuk mengoreksi hidup kita, apakah kita salah atau tidak, dan kita minta ampun, kita minta maaf kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa hanya percayalah kepadanya, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena hanya Dia tempat perlindungan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ada lautan di depan, tapi ketika mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, lautan yang luas, yang seolah-olah gak ada jalan keluar, Tuhan mampu membuka jalan. Bahkan dalam setiap kehidupan kita pun seperti itu. Tuhan mampu membuka jalan bagi kita untuk keluar dari persoalan kita, untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Bahkan dalam masalah kita pun Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan pengharapan di dalam Tuhan. Kuncinya adalah tenang, introspeksi diri, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 sana katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan di sana dijelaskan, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ketika tidak ada jalan, ketika masalah yang terjadi di hadapan kita, bahkan situasi dunia yang tidak menentu, ada banyak kepanikan yang terjadi, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun seakan-akan tidak ada jalan keluar, tapi bagaimana Tuhan membuka jalan bagi bangsa Israel. Tuhan membuka lautan untuk mereka bisa berjalan di tengah tanah yang kering. Dan itu juga yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, ekonomiku sekarang hari ini semakin hancur. Nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Penjualan yang membuka toko, mungkin kita berkata, nggak ada pemasukan dalam ekonomi. Nggak ada hal ini Tuhan, nggak ada hal ini Tuhan. Tapi kita minta, seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang gak pernah kamu lihat, apa yang gak terlintas dalam pikiran, itu yang Tuhan siapkan bagi orang yang tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan setiap kehidupan kita, tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, biar kami tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi saat hari ini. Kami tetap memiliki hati yang tenang di dalam Tuhan, karena Engkau yang memberi kami ketenangan, Engkau memberikan kami damai sejahtera, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat hari ini. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan hal yang luar biasa, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.